Oke, semangat pagi, harus makin semangat. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan belajar membuat presentasi OPL ya. Jadi kemarin kita kan sudah buat pembuatan OPL yang menggunakan template Microsoft Excel ya. Jadi kurang lebih kita pernah buat seperti ini dengan judul mempercepat proses pembersihan cover grill kipas angin. Nah, dari OPL ini yang sudah tertuang di template Excel ya, kita akan memindahkan semuanya ke dalam template PowerPoint ya. Mari kita lanjutkan. Ya, jadi untuk membuat OPR dalam bentuk presentasi itu setidaknya ada 7 poin ya yang harus diperhatikan. Ini minimal ya. Jadi yang pertama itu harus ada yang namanya judul, kemudian yang kedua ada overview. Biasanya overview itu perkenalan diri ya, mulai dari nama, struktur organisasi, dan lain-lain. Kemudian ada latar belakang. Nah, di sini latar belakang itu biasanya diawali dengan job description-nya pembuat, kemudian ada yang namanya latar belakang dari masalah yang sudah tertuang di OPL. Kemudian masalah yang muncul apa dari latar belakang tersebut ya. Ini juga bisa diambil dari OPL yang ada di Microsoft Excel. Kemudian lanjut di poin 5 itu ada perbaikan. Jadi perbaikannya apa aja sih dari masalah tersebut yang muncul di latar belakang. Nah, kemudian ada evaluasi hasil. Evaluasi hasil itu membandingkan antara masalah dengan yang sudah diperbaiki. Entah itu mulai dampak QCD-MPS-nya, before after, atau dari waktu ya. Nanti kita bahas satu-satu. Kemudian jangan lupa yang terakhir itu harus ada standarisasi dan tindak lanjut. Nah, kita akan langsung mereview ya pembuatan OPL dalam segi PowerPoint ya. Langsung kita lihat. Nah, di sini tuh di slide pertama ya, yang pertama kan ada judul ya. Jadi di sini itu wajib ada judul. Contoh judulnya itu dari draft Excel-nya itu kan mempercepat proses pembersihan cover grill kipas angin. Langsung slide satu dituangkan ke dalam judul. Nanti di sini ada dibuat oleh misalkan saya ya, Fendi Setiawan. Nah, kemudian slide 2 itu biasanya ada overview ya. Nah, overview ini biasanya ada nama, ada departemen, kemudian ada struktur organisasi. Nah, contoh di sini nama saya Fendi Setiawan, saya dari Departemen General Affairs bagian Cleaning Service. Ini adalah OPL saya yang ke-1 di tahun 2026 ini, misalkan gitu ya. Kemudian kita juga akan menginformasikan terkait dengan struktur organisasi kita bahwa saya itu berada di tim GA, ada di vendor cleaning gitu. Nah, kemudian kita juga menginformasikan latar belakang ya. Latar belakang dari masalah itu biasanya diawali dengan job deskripsi ya. Job description kita apa sih? Oh, ternyata job description kita tuh misalkan ada 5 nih. Ada membersihkan area kerja, ada menyapu, mengepel, membersihkan kipas angin, mengumpulkan dan membuang sampah, kemudian yang terakhir memeriksa serta mengisi ulang perlengkapan, misalkan seperti itu. Dan yang nomor 3 itu yang kita tandain, itu berarti improvement kita tuh berada di job description yang membersihkan kipas angin gitu. Masalahnya dari situ. Jadi kita apa namanya highlight di poin tiganya. Nah, kemudian kita turun lagi nih. Ya, turun lagi menceritakan ini biasanya dengan gambar-gambar visual ya. Aktual biasanya gitu ya. Jadi yang pertama itu kita juga menginformasikan nih gambaran pembersihan kipas angin misalkan. Oh, yang pertama itu kita harus membersihkan grillnya, kemudian yang kedua tuh harus bongkar kipas anginnya, kemudian yang ketiga kita harus membersihkan baling-balingnya, dan yang keempat kita harus membersihkan apa namanya bodi kipas anginnya. Nah, di sini kita menginformasikan nih keresahan kita. Oh, ternyata keresahan kita tuh ada di waktu. Contoh ya, pembersihan grill itu kita membutuhkan waktu 40 menit karena pembersihan grillnya itu menggunakan apa namanya buntelan apa namanya ini tisu gitu. Nah, maka dari itu yang akan kita improve itu yang pembersihannya lama. Ini secara paretonya ya 40 menit. Nah, terus kita jabarin lagi nih keresahan kita. Ternyata keresahan kita itu cover grill kipas, kipas angin sering mengalami penumpukan debu. Proses pembersihan masih dilakukan menggunakan stick yang dibalut dengan tisu. Metode ini dirasa kurang efektif melihat jumlah celah grill cukup banyak.
Nah, ini bisa langsung aja copy paste dari draft Excel-nya ya. Nah, kemudian di sini langsung info ini. Dari keresahan di atas, saya tuh berimpact kepada QC DMPS hanya loh. Dari quality, sebelumnya apa, cost, kemudian dampaknya apa, delivery dampaknya misalkan waktu pembersihan 40 menit per unit gitu-gitu ya, sampai ke health jika ada. Lanjut. Nah, dari sini baru masuk ke slide yang improvement. Jadi setelah latar belakang, kita akan masuk ke slide improvement ya. Improvementnya apa sih? Oh, improvementnya itu ini menggunakan potongan busa yang dipotong sesuai dengan garis grill, ukuran grill. Kemudian kita baru apa namanya, mencoba untuk membersihkan menggunakan kapas atau busa tersebut, gitu ya. Nah, habis itu langsung evaluasi hasil nih. Ada slide evaluasi hasil. Evaluasi hasilnya apa? Biasanya kita tampilin gambar dulu nih. Gambar yang awal tadi di compare dengan gambar yang sesudah improvement. Oh, ternyata dari 40 menit kita bisa mempercepat 30 menit sehingga waktu pembersihannya itu cuma 5 menit seperti itu. Nah, terus kita juga komparasi lagi nih evaluasi hasil dari dampak QC DMES hanya dari sebelum dan sesudah. Contoh nih dari segi delivery ya. Delivery itu sebelumnya waktu pembersihan 40 menit. Kemudian sesudahnya itu ada 5 menit gitu. Jadi kita saving waktu 30 menit. 35 menit. Nah, lalu kita yang terakhir itu ada standarisasi dan tindak lanjut. Nah, dari draft Microsoft Excel tadi, ini harusnya dibuat, di-capture ya, di-capture atau di-scan setelah ada tanda tangan ya, tanda tangan pembuat oleh saya dan atasan misalkan. Tapi ini karena tadi apa belum ditandatangan kita ceplokin ya, tapi dalam presentasi itu wajib ada tanda tangannya. Oke. Nah, standarisasi itu biasanya sudah capture ke dalam satu draft OPL yang sudah di-approve oleh pembuat dan oleh atasan, gitu ya. Nah, kemudian tindak lanjut itu apa? Nah, setelah OPL ini selesai dan dirasa cukup efektif, maka tindak lanjutnya apa nih? Kita harus mempersiapkan OPL selanjutnya. Oh, saya OPL selanjutnya itu mempercepat proses pembersihan area. Habis itu selesai, ya. Jadi, pembuatan OPL itu sangat mudah ya secara strukturalnya. Ini termasuk OPL yang singkat ya. Nanti ada juga OPL yang agak sedikit rumit. Nah, kita belajar dulu pembuatan OPL yang versi mudahnya dulu. Oke, dirasa cukup untuk pertemuan kali ini. Tunggu pertemuan selanjutnya. Kita akan mulai bahas pembuatan OPL dalam bentuk presentasi menggunakan PowerPoint. Oke, tetap semangat. Semangat pagi, harus makin semangat.